Yang berikut saya akan mengajak kita bertemu lagi dengan satu orang ibu ya. Jadi saya memang sangat bangga bahwa di bisnis jaringan ini banyak ibu-ibu yang mandiri secara finansial karena bisnis Dinas Global ini. Saya mau ajak kita bertemu dengan seorang ibu dari Kaimana, mudah-mudahan jaringannya bagus dan beliau hadir malam ini. Ibu Warima. Apakah Ibu Warima ada? Ada. Oke, luar biasa sekali Ibu Warima. Suaranya, Ibu buka suara. Masih tertutup? Sudah. Oke, sudah. Sip. Oke, baik Ibu Warima, terima kasih sekali bisa hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, Ibu Warima ini adalah seorang pengusaha di Kaimana yang sebenarnya secara konvensional beliau termasuk seorang yang punya bisnis yang cukup besar, di bisnis sembako yang cukup besar di Kaimana ya. Tetapi kita mau dengar dari dia apa yang dia lihat di bisnis Dinas Global ini, sehingga akhirnya dia memilih bahwa sambil mengerjakan bisnis sembako itu, dia tetap harus membangun pasif income-nya dari sini. Baik Ibu, mungkin Ibu perkenalkan dulu kepada teman-teman yang hadir di sini, apa latar belakang Ibu dan bagaimana Ibu mengenal bisnis ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Serah untuk tim-tim jenis lagi Zoom dan Facebook Live. Saya Ibu Warima dari Kaimana Papua Barat. Saya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 3 orang anak, dan saya lulusan sekolah dasar, lulusan SD. Untuk kerja saya sehari-hari yaitu penjual sembako dan sekaligus pembisnis. Bisnis saya ini sangat besar, tetapi harus mengeluarkan uang juga lebih besar. Mau tidak mau, saya harus meminjam uang di bank. Dan bisnis saya ini sangat berisiko. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena satunya harus mempunyai karyawan dan harus punya tempat juga harus tempat yang ramai, dan persaingan berbisnis sama pembisnis. Walaupun saya punya karyawan, tetapi saya jaga buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Sampai waktu saya tidak terlalu banyak untuk keluarga. Ya, di dalam perjalanan bisnis saya ini, ya saya pikir jalannya tuh mulus-mulus. Taunya Tuhan mencoba saya untuk bisnis saya ini, saya mengalami kendala, yaitu mengalami lilitan hutang. Karena saya sebagai melayani pelanggan yang minta barang, yaitu sembako yang mereka minta, saya layani. Taunya mereka mengambil barang, menagih, tidak bayar, yang kabur. Hutang langsung kabur. Di situ saya mengalami kerugian sangat besar. Dan saya selalu berpikir untuk bisnis saya. Bukan makin hari makin maju, tapi malahan makin turun, dan saya malahan tanpa terlilit hutang. Setiap saat, setiap bulannya berpikir seperti itu, akhirnya terganggu daripada fisik saya sempat juga sakit. Tetapi mau bagaimana lagi, karena itu kewajiban untuk anak-anak. Jadi walaupun sakit harus turun jualan, paksakan diri untuk turun jualan, dan ada beban berat yang harus kita kembalikan, yaitu utang bank dan utang barangnya orang. Nah, di situ saya terus memikirkan bagaimana keadaan bisnis saya ini. Kenapa tidak ada kemajuan? Ya mungkin doa saya terkabul ya Bu ya. Akhirnya saya tiba-tiba hati saya mengingat teman kita, yaitu si Asna. Karena kita juga pernah bisnis jaringan bersama Ibu Asna, Ibu Ipon, mentor saya. Jadi saya biasanya kalau ada keluhan apapun, ada masalah apapun, saya suka bertanya kepada mentor-mentor saya, karena solusinya itu beliau yang bisa memberikan kepada saya supaya hati saya tenang. Tetapi tiba-tiba jalannya lain lagi, yaitu mungkin jalannya Allah sudahlah memberikan saya jalan yang terbaik. Saya mengenal jenis global ini seperti itu, Ibu, pada tahun-tahun bisnis saya. Oke, baik, terima kasih sekali ya Ibu Warima, luar biasa sekali. Jadi ternyata bahwa kita di bisnis konvensional ini, walaupun kelihatan bisnis kita besar, tapi sebenarnya tantangan kita itu besar juga ya Bu ya, terutama tantangan keuangan ya, sangat besar di sana. Nah, apa yang Ibu lihat di bisnis Dinas Global ini
sehingga ibu memutuskan mau mengerjakan bisnis ini sebagai ya penghasilan tambahan, atau boleh dikata tadi untuk mengcover ibu punya bisnis sembako yang agak goyang-goyang lah, ada banyak tantangan di sana. Apa yang ibu lihat di bisnis Sinerz Global ini? Ya, melihat bisnis ini sewaktu Ibu Asna menjelaskan lewat HP itu mengenai bisnisnya Jaringan sama Reserve itu, saya sangat tertarik sekali. Dua-duanya saya tertarik karena saya juga kan sakit, saya juga sudah capek pergi ke kedokteran. Malah dokter mengatakan saya bahwa harus banyak makan buah-buahan. Tapi gimana ini buah-buahan apa yang harus kita makan? Kalau sih ada, tapi tujuhnya atau enamnya itu ada di mana? Jadi situ saya tertarik sekali dan saya berpikir lagi bisnisnya itu sangat bagus sekali, simpel sekali. Mungkin saya mengerjakan sesuatu ini yang bisa membantu saya dari saya lilitan utang yang membuat saya sampai saya jatuh sakit, sampai mungkin saya pikir bahwa saya tidak akan berkembang lagi. Dan mungkin saya berpikir saya tidak bisa berutang lagi. Tetapi saya memikirkan hari itu bahwa mungkin saya harus bergabung di Jenis Global ini supaya saya bisa merubah bisnis saya ini. Karena saya melihat di bisnis ini produknya itu harganya sangat kecil, terus menjalani juga sangat simpel, terus bercerita sama teman saja sudah bisa melihat hasilnya. Tidak sama dengan bisnis saya. Bisnis saya ini ratusan juta, bahkan juga mungkin tidak mencukupi ya. Tapi selama saya berbisnis bertahun-tahun, saya tidak pernah melihat bahwa ada tabanas untuk saya atau mungkin tambah berkembang. Malahan saya mungkin dipikir mungkin bisa mati cepat kapan. Tapi makanya saya berpikir di situ, langsung saya join. Saya info kembali ke Ibu Asna, tolong saya mau join. Setelah saya join, saya bertanya bagaimana caranya untuk bisnisnya ini. Asna menjelaskan lewat HP bahwa bisnisnya begini-begini, surveinya juga begini-begini. Tapi saya berpikir lagi, saya harus berbagi dengan teman-teman itu, harus saya coba kepada diri saya dulu. Karena pada saat-saat itu, memang saya sudah dilihat seperti orang tua lah. Mungkin seumur-umur, mungkin sudah di nenek, mungkin kalau dilihat orang itu pada waktu itu karena terlalu banyak berpikir. Di situ saya coba di reserve dulu. Kebetulan reserve datang hari itu cuma 3 hari. Saya coba dulu, saya minum 1 jam 8 pagi. Saya kagetnya di situ. Begini Bu, biasanya saya habis buka barang, itu saya loyo sekali, tidak kuat. Tapi ya itu sudah maksudnya karena kerjaan kita, jadi kita paksa tenaga. Pokoknya cepat sekali. Tetapi saya minum reserve, tiba-tiba saya punya tenaga itu kayak lipat-lipat ganda, dari pagi sampai malam itu saya tidak pernah rasa capek. Sampai 3 hari saya coba minum terus, luar biasa sekali. Saya bangun pagi itu segar sekali, biasanya itu sakit badan-badan semua ini kalau bangun pagi. Tapi setelah saya minum reserve, tidak sama sekali. Mantap itu reserve. Jadi saya mulai berbagi dengan teman-teman. Setelah saya berbagi dengan teman-teman, Pak teman-teman sangat tertarik karena melihat dari keadaan saya, fisik saya, mereka lihat berubah sekali. Beberapa bulan saja sudah ada yang bergabung. Setelah sudah ada yang bergabung, di situ langsung orang pertama yang datang untuk mendampingi saya adalah Ibu Esepin. Terima kasih Ibu Esepin, mentor saya. Datang kayak gimana selanjutnya, Ibu mentor saya yang sekarang lagi presentasi mendampingi saya. Teman-teman kalau tidak corona mungkin beliau selalu seperti saya karena beliau mendampingi saya karena saya sendirian di sini. Ya, terima kasih Ibu Ivon yang sudah mendampingi saya, dan di situ sedangkan kamu Singapura menabung saja sudah tidak ada di lamban, apalagi mau ke Singapura. Tapi memang bisnis jenis global ini sangat-sangat luar biasa. Saya bisa sampai di sana, apalagi saya ibu rumah tangga yang berpendidikan sangat terbatas, bisa sampai di batas seperti itu, sampai di luar negeri, bisa bergabung dengan orang-orang banyak di seluruh dunia. Dan saya tambah bangga semangat. Menghalangi saya tidak mau tahu. Yang penting saya mau jalani terus karena memang Jenis Global sudah membantu saya untuk keadaan
keadaan bisnis saya yang sudah tidak bisa lagi tertolong situ Ibu. Jadi dan saya juga bangga bahwa saya disiapkan hotel berkualitas sangat sangat mewah, yaitu hotel bintang 5. Terus Ibu, saya minta berterima kasih dulu kepada perusahaan Jenes. Selama sudah bertahun-tahun ini saya tekuni bisnis saya. Ya, kalau saya mau dapat hadiah atau tanda mata seperti mobil mungkin sudah bisa dapat. Tapi memang impian saya pada hari itu, saya mau bebaskan utang-utang saya dan utang-utang saya supaya bersih dari hati saya, dan saya mengembangkan usaha saya supaya lebih berkembang lagi. Soalnya kalau usaha seperti ini, apalagi kemana, nanti orang ketawa kalau tidak tambah maju. Jadi dengan lewat Jenis Global, bonus-bonus saya bisa terbayar di bank dan bisa mengembangkan bonus saya, bisnis saya, dan insya Allah saya juga sudah buka usaha untuk buka usaha besar-besar, yaitu rumah makan ikan bakar, supaya ibu-ibu sama-sama teman-teman kalau berempat. Saya pikir uang saya ini kalau menabung di bank saja kan nanti tidak bisa berkembang. Sebaiknya saya buka usaha yang lain. Jadi sekarang kita sudah rehab lagi, buka ikan bakar supaya mentor-mentor saya datang nanti di kayak mana, insya Allah tidak corona lagi. Yaitu ibu saya, ibu saya, ibu Pak Adel, Ibu Asna, mungkin Pak Fedi lagi datang kembali ke sini. Saya sudah siapkan tempat yang mantap buat mentor-mentor saya. Dan itu perjalanan sekarang ini, Bu. Terima kasih sekali saya sudah bisa ketawa, saya sudah bisa ada waktu untuk anak-anakku, cucuku yang saya lihat, pergi di teman-teman, semua sudah bisa bergerak keluar, walaupun 24 jam saya jaga, tapi saya kasih kendalikan anak-anakku semua yang mengendalikan. Jadi saya bisa keluar hanya karena corona, jadi saya bisa keluar pada saat itu. Oke, baik. Aduh, Ibu Warima luar biasa inspiratif sekali ya. Saya memang mengenal Ibu sebagai orang yang sangat gigih, berjuang, dan luar biasa sekali bahwa ternyata bisnis Jenis Global ini bisa menyelamatkan keadaan bisnis konvensional yang agak goyang, dan bahkan sekarang Ibu punya bisnis sudah bertumbuh dan bisnis konvensionalnya malah sudah bisa nambah lagi ya Bu. Luar biasa sekali, dan semua karena ada Jenis Global. Nah, terakhir Ibu, apa yang Ibu harapkan atau Ibu impikan bersama Jenis Global? Bersama Jenis Global Ibu mau raih apa? Bersama Jenis Global, pertamanya saya harus membimbing leader saya dulu, supaya mereka berkembang, walaupun mereka tidak mau jalani, atau yang mau jalani, saya terus tidak bosan-bosannya untuk memberitahu mereka, supaya mereka juga bisa berubah, bisa juga merasakan seperti saya, dan supaya mereka perbanyak bisa berbicara untuk orang di luar sana, supaya mereka juga bisa masuk di Jenis Global ini, dan bisa merubah keadaan mereka, atau ekonomi mereka, atau keadaan keluarga mereka, atau tidak sehat, supaya mereka bisa berubah. Dan kalau impian saya itu, kalau mereka berkembang, kan saya juga berkembang, saya bisa jadi passive income. Dan jadi passive income itu kan saya akan kalau kita sudah kemampuan, kita bisa sumbang di mana saja untuk orang yang perlu, seperti masjid, seperti yatim piatu, dan insya Allah mudah-mudahan saya tidak mau meninggalkan kesusahan buat anak cucu saya di kemudian hari. Begitu pula saya arahkan ke teman-teman lain supaya mereka juga jangan menyusahkan anak cucu mereka di kemudian hari. Misalkan mereka masuk di Jenis Global ini. Jadi saya pesan buat yang lagi nonton mungkin di Kema ini atau di seluruh Papua, tolong kalau bisa jangan putus asa di Jenis Global ini. Jalani terus karena uangnya banyak di sini dan bisa membantu anak-anak cucu kita di kemudian hari. Karena kita tidak bisa tinggalkan sesuatu, hanya tinggalkan yang terbaik buat mereka. Jangan tinggalkan air mata buat mereka. Soalnya nanti sedih. Kita juga sedih nanti sudah meninggal dan mereka juga sedih di dunia. Jadi saya berharap kita tidak menyisakan mereka, anak-anak kita, dan anak juga tidak menyisakan kita. Insya Allah seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan jaringan ini berkembang dan jadi fasilitas tinggal. Dan saya rencananya impian saya lagi mau menambah. Kalau saya berhasil di Jenis Global ini, saya akan
mau dirikan lagi rumah sewaan. Rumah sewaan semua. Yang berikutnya punya mobil dan punya semuanya untuk anak-anak. Insya Allah. Ya. Jadi Ibu percaya sekali bersama Genius Global, Ibu bisa mencapai banyak hal dan menolong banyak orang ya Ibu. Iya. Oke, baik.